Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ayu Putri Apriani, NPM 17220020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah proposal usulan penelitian. Di sini saya mengambil penelitian pengembangan modul belajar materi masa kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Mataram kuno, untuk tingkat SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Yang pertama adanya bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Adanya bab 1 yang pertama adalah latar belakang masalah. Di Indonesia terkenal dengan kebudayaan yang beragam. Setiap daerah memiliki budaya sendiri sebagai ciri khas masyarakatnya. Jika dilihat lebih teliti, hampir semua wilayah Indonesia didominasi dengan budaya masyarakat Hindu. Hal tersebut dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah sebagai jejak majunya peradaban kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut teori Waisya Dr. N.J. Krom, agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang. Kelemahan kaum pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta atau kitab Weda. Sedangkan menurut teori kesatria, agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum kesatria karena kekacauan politik di India. Kelemahannya kaum kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta juga. Dan menurut teori Brahmana, agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana yang undang oleh penguasa atau pada kepala suku Indonesia. Kelemahan pada kaum Brahmana ini tidak boleh menyeberangi lautan menurut penganut Hindu yang kolot. Nah, dari 3 teori tersebut dapat disimpulkan teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, maka terjadilah alkulturasi kebudayaan antara asli Indonesia dengan kebudayaan India. Brandes menyebutkan 10 sepuh unsur asli Indonesia yang merupakan pertanda bahwa kehidupan masyarakat di Indonesia telah diatur. Pada penelitian ini, peneliti fokus pada pengembangan bahan ajar berupa materi untuk pengembangan pembelajaran kerajaan Hindu-Buddha bagi tingkat SMK, di mana peneliti di sini meneliti di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar yang ada di daerah Lampung, khususnya di Lampung Tengah. Pada pembelajaran di sekolah, peneliti telah mensurvei dalam bentuk pembelajaran yang ada dan buku yang digunakan di sekolah tersebut. Dikarenakan buku yang digunakan di sekolah tersebut bersifat global, maka di sini penelitian pengembangan buku khusus untuk materi Hindu-Buddha bagi kelas 11. Peneliti pengembangan buku khusus untuk materi kerajaan Hindu-Buddha bagi kelas 10 di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Adapun yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana pengembangan materi pada masa kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Mataram kuno. Yang kedua, apakah produk itu dapat digunakan? Dan yang C, adanya tujuan pengembangan produk. Dalam tujuan ini, peneliti itu yang pertama, mengetahui materi yang akan dikembangkan. Yang kedua, mengetahui produk yang dapat digunakan. Sedangkan adapun yang bagian D, kegunaan pengembangan produk. Berdasarkan tujuannya, kegunaan buku ini untuk tingkat SMK pada materi kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Mataram kuno. Untuk yang bagian E, spesifikasi pengembangan produk. Di sini penulis menggunakan ukuran huruf
Arial, ukuran buku B5, ukurannya 17,6 cm dikali 25 cm. Sampul berwarna, tulisan spasi 1,5 dan dilengkapi dengan soal serta kunci jawaban. Yang bagian F adanya organisasi pengembangan. Tujuannya untuk membantu siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Yang G adanya keterbatasan pengembangan. Karena apa? Pada penelitian ini fokusnya pada masa kerajaan Hindu-Buddha, khususnya Mataram kuno. Lanjut ke bab 2. Bab 2 adanya kajian literatur. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan dari peneliti-peneliti sebelumnya berdasarkan teori yang mendukung. Di sini menjadi pendukung teori dalam penulisan penelitian. Pertama, adanya penelitian dari Zulfa. Penelitian dari Zulfa dan Lisa tahun 2015 mengenai analisis kelengkapan materi buku teks sejarah kelas 11 yang dipakai di SMA di Kota Padang, buku Erlangga, Plantium, Bumi Aksara, dan Yudhistira. Pada penelitian ini, peneliti tersebut fokus pada kelengkapan dan kegunaan dari sebuah buku. Berdasarkan dari teori Brooke and Gall, mengatakan peneliti dan pengembangan adalah proses untuk mengembangkan dari memvalidkan produk. Produk ini bisa berupa materi atau evaluasi. Pada Brooke and Gall itu memiliki 10 langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama, penelitian dan pengumpulan informasi. Yang kedua, rencana. Yang ketiga, pendahuluan pengembangan dari produk. Yang keempat, pendahuluan berdasarkan tes. Yang kelima, produk yang dievaluasi. Yang keenam, pelatihan. Yang ketujuh, operasional revisi produk. Yang kedelapan, operasional evaluasi atau tes. Yang kesembilan, terakhir dari revisi produk. Yang kesepuluh, implementasi dan penyebarannya. Di bab 3 adanya metode pengembangan. Bagian A, model pengembangan. Peneliti ini fokus pada pengembangan materi, di mana peneliti mengambil teori sebagai pendukung penulisan untuk meneliti tipe penelitian yang meneliti fokus pada pengembangan dan mengadopsi dari ADI. Bagian B adanya prosedur pengembangan. Pada langkah ini peneliti mengadopsi dari penelitian pengembangan R&D atau pengembangan. Langkah-langkah Gustafson and Blaine yang sama dengan model ADI. Di sini ada 5 langkah dari model ADI berupa analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah untuk mendesain penelitian. Langkah-langkah tersebut dapat diringkas untuk membantu penulis di antaranya adanya analisis data untuk penelitian. Dalam analisis data untuk penelitian ini, fokus pada menganalisis model pengembangan atau metode pembelajaran yang relevan. Yang kedua adanya desain penelitian. Pada desain ini, peneliti mendesain masalah yang telah dievaluasi juga, disurvei juga. Setelah selesai pada langkah ini, peneliti mengembangkan produknya. Pada yang ketiga adanya pengembangan dan penelitian. Di langkah ini mengembangkan produk yang didesain berdasarkan analisis yang telah ada.
serta mengembangkan desain berdasarkan panduan peneliti sebelumnya. Yang keempat, adanya implementasi. Di langkah ini diimplementasikan berdasarkan subjek yang telah diteliti. Peneliti juga akan mengambil data dari produk yang belum diimplementasikan dan yang sudah diimplementasikan. Pada tahap ini juga peneliti mengambil data secara individu atau grup kecil. Setelah itu prosesnya selesai tanpa akhir dari evaluasi. Setelah proses ini selesai, tahapan akhir adalah evaluasi. Di evaluasi peneliti, dia tuh mengevaluasi produk yang telah dilakukan tes. Evaluasi ini adalah langkah-langkah di mana dapat mengetahui sukses atau tidaknya terencana pembelajaran yang telah dibuat. Adapun yang bagian C, adanya instrumen pengumpulan data. Dari buku Ari 2010 halaman 391, pertanyaan peneliti lembar pertanyaan dan interview yang digunakan instrumen untuk menganalisis informasi dari jenis instrumen tersebut. Untuk pengambilan data, peneliti mengambil instrumen kualitatif, di mana instrumen ini memberikan pertanyaan melalui interview. Bagian D, adanya teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini menggunakan instrumen interview, di mana peneliti menginterview 2 guru dan 10 siswa. Pada interview ini peneliti memberikan 8 pertanyaan yang berbeda-beda untuk guru maupun siswa. Ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.